Oke teman-teman, kita hari ini berjumpa lagi dalam program Ngobrolcast, obrolan birokrasi, politik dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh media lingkar.co. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas soal apa sih pemilu yang akan kita hadapi nanti di tahun depan, pemilu 2024. Dan untuk membahas soal tahapan-tahapan kepemiluan yang akan kita hadapi nanti di tahun depan, maka dalam acara kali ini kita akan bersama mengulas dengan Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Paulus Widiantoro. Nah, jadi begini Pak, jadi kita mungkin langsung saja teman-teman, karena kita akan membahas soal pemilu 2024. Yang pertama mungkin gini Pak, soal tahapan-tahapan pemilu apa saja yang sudah dilaksanakan khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, dan yang saat ini yang sedang berlangsung apa sih? Mungkin itu saja mungkin pertama untuk sebagai pembuka Pak. Iya, makasih Bang ini ya. Jadi untuk tahapan pemilu itu sesuai regulasi dan yang disetujui oleh KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan DPR itu disetujui bahwa 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau hari pemungutan suara itu 14 Februari 2024, maka 20 bulan itu kemarin pada bulan Juni 2022, 14 Juni itu launching mulainya tahapan pemilu. Nah, itu diawali dengan launching itu adalah persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan untuk regulasi, untuk penyusunan anggaran dan rencana kerja. Nah, tahapan pertama dalam pemilu adalah yang pertama adalah pesertanya siapa dulu. Nah, itulah yang dilakukan KPU dengan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Itu sudah dilaksanakan mulai Oktober sampai dengan Desember yang lalu. Dan sudah ditetapkan ada 18 partai politik yang memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024. Lalu selain 18 partai politik nasional, ada 6 partai politik lokal Aceh. Karena kalau Aceh itu kan khusus sendiri ya, jadi boleh mundurkan partai politik lokal. Jadi totalnya ada 24, tetapi nanti di surat suara di Jawa Tengah hanya ada 18. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sambil peserta pemilunya ditetapkan, perlu menata daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan adalah medan tempur bagi para caleg untuk memperebutkan kursi besok. Nah, itu sudah diatur, ditata dapilnya, dan Jawa Tengah sudah melaksanakan penataan daerah pemilihan. Sudah selesai sampai dengan tanggal 9 Februari yang lalu. Sudah ditetapkan di Jawa Tengah ada provinsi ada 13 daerah pemilihan. Lalu untuk kabupaten kota, ada 35 kabupaten kota, ada 186 daerah pemilihan. Itu sudah selesai kita tetapkan. Lalu untuk DPRD provinsi, jumlah kursinya nanti 120 kursi untuk di provinsi Jawa Tengah ya. Untuk kabupaten kota kita paling sedikit Magelang itu 30 kursi, dan ada banyak kabupaten kota yang jumlah kursinya 50. Jadi untuk penduduk di atas 1 juta itu kan 50 kursi. Nah, untuk Jawa Tengah belum ada yang 55 kursi karena belum ada yang penduduknya di atas 3 juta. Nah, itu daerah pemilihan sudah kita selesai tata. Lalu juga untuk pencalonan calon anggota DPD. Nah, calon anggota DPD ini kan calon perseorangan dalam pemilu ya. Nah, maka syaratnya memang lebih dulu dari calon-calon dari partai politik, yaitu penyerahan syarat minimal dukungan. Itu sudah kita laksanakan tanggal 16 sampai 29 Desember 2022 lalu. Dilakukan verifikasi administrasi dan dilakukan perbaikan. Sekarang mulai kemarin tanggal 6 Februari sudah dilakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD. Totalnya ada berapa Pak? Total Di Jawa Tengah DPD itu yang berkonsultasi dengan kami ada 39 orang. Ketika diberi kesempatan membuka akun Silon, jadi penyerahan dukungan kan dengan aplikasi yang disebut Silon, ada 22 yang membuka akun Silon. Sampai dengan tanggal 29 itu yang datang untuk menyerahkan ada 13 orang.
Dari 13 itu 12 kita terima, 1 kita kembalikan karena tidak memenuhi syarat. Nah, dari 12 itu sampai verifikasi administrasi tersisa hanya 11. Yang 1 kemarin juga tidak memenuhi syarat. Jadi 11 orang ini yang masih kita verifikasi. Yang akan maju calon DPD dari Jawa Tengah. Iya, 11 orang ini. ya belum tentu karena masih verifikasi faktual. Nanti berapa yang lolos? Ketika sudah lolos semua misalnya 11 itu, ya belum tentu semuanya akan mendaftar sebagai calon anggota DPD. Tapi punya pengalaman 5 tahun lalu ada 21 yang memenuhi syarat. Artinya lolos verifikasi, tetapi yang mendaftar hanya 20, yang 1 tidak jadi mendaftar. Itu kan boleh saja. Itu yang terkait dengan pencalonan DPD. Lalu yang lain, pembentukan badan penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS. Kita sudah selesaikan semua. Jadi di Jawa Tengah 576 kecamatan sudah terisi semua PPK-nya, 5 orang. Ya, itu sudah kita lantik tanggal 4 Januari yang lalu. Lalu PPS 8.563 desa kelurahan, 3 orang PPS sudah kita lantik semua tanggal 24 Januari yang lalu. Lalu sekarang adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, saatnya adalah coklit pencocokan dan penelitian, di mana petugas kami yang disebut Pantarlik datang ke rumah-rumah untuk mencocokkan data calon pemilih. Dan itu dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari yang lalu sampai tanggal 14 Maret yang akan datang. Itu tahapan yang sekarang sedang berjalan. Ada 2, jadi verifikasi faktual, dukungan, dan coklit. Berarti persamaan waktunya nih Pak? Ya beda, kalau verifikasi faktual kan tanggal 6 Februari sampai 26 Februari yang akan datang. Kalau coklit ini kan tanggal 12 sampai dengan tanggal 14, dan orang yang melaksanakan berbeda, timnya berbeda. Kalau coklit dilaksanakan oleh Pantarlik, kalau verifikasi faktual dilakukan oleh PPS atau KPU kabupatennya. Berarti untuk saat ini untuk anggota DPD baru 11 yang memenuhi syarat untuk administrasi dilakukan verifikasi faktual. Iya. Setelah itu setelah tanggal 26 nanti ada perbaikan lagi bagi yang belum memenuhi syarat. Jika masih kurang dari jumlah dukungan yang memenuhi syarat, dia ada perbaikan lagi. Lalu akan dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Nah nanti keputusannya baru pada bulan akhir Mei. Siapa saja yang memenuhi syarat. Oke, siap. Nah kembali gini Pak, kembali ke soal coklit tadi. Iya. Karena kalau saya baca di sini soal PKPU itu. Ya. Soal KPU 7 tahun 2023. Itu kan ada berbagai macam yang istilahnya itu untuk perbaikan data pemilih. Iya, pencocokan. Ini kan yang kadang yang menjadi kendala itu bagaimana seandainya ini ketika datang petugas ternyata orangnya sudah pindah, ya, tidak sesuai alamat, kan itu yang menjadi persoalan biasanya setiap pemilih itu. Iya. KTP-nya alamat ini ternyata kita ditanya di sana. Nah ini bagaimana regulasinya kalau dalam tahapan coklit? Jadi dalam pemutakhiran data pemilih kita menganut sistem de jure. Artinya yang kita catat itu adalah sesuai dengan de jure, sesuai alamat KTP yang tercantum dalam KTP. Sehingga misalnya saya KTP-nya Kebumen, tapi saya tinggal di Semarang sejak 2018 gitu kan. Otomatis saya akan terdata tetap di Kebumen, saya nggak bisa terdata di Semarang karena KTP saya Kebumen. Jadi siapapun itu tetap di sana dulu. Nah itu memang beberapa kendala karena tertib administrasi di tempat kita itu belum baik ya. Jadi karena merasa pindahnya antar desa, antar kecamatan, orang tidak merubah KTP dan KK. Kalau saya kan kasusnya karena saya orang Kebumen, di sini kan saya hanya bekerja gitu. Jadi saya tetap ber-KTP Kebumen karena saya masih pulang ke Kebumen. Nah tapi ada orang pindah, apa yang kontrak gitu kan misalnya. Itu kendalanya di situ. Tetapi kami sama ini memang mencatat sesuai dengan alamat KTP-nya. Tinggal ketika orangnya sudah pindah, kita akan konfirmasi melalui RT RW. Dia sudah pindah, mengurus surat dokumen pindah belum? Kalau belum, nah dicari orang tersebut, misalnya telepon atau di video call. Karena ditanya, Bapak tercatatnya di sini, kita di sini. Perkara nanti pada saat pemilu dia akan mengurus surat pindah, memilih, itu urusannya lain. Tapi yang penting harus tercatat sesuai alamat KTP. Itu yang masyarakat harus paham dulu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa tinggal di Semarang, tapi dia dari luar kota, ya
tolong hubungi keluarga, nanti kalau ada petugas coklit bilang saya akan nyoblos di sana, tapi tercatat dulu di sana. Berarti nyoblosnya di tempat sesuai KTP atau boleh di luar Ya. KTP? Ya, jadi ada dua hal ya. Kalau tercatat itu wajib sesuai alamat KTP. Tetapi untuk mencoblos besok itu bisa di tempat lain. Tapi syarat pertama harus tercatat dulu di DPT. Misalnya tadi saya DPT-nya Kebumen, tercatat di Kebumen. Pada saat pemilu, karena saya nggak bisa pulang ke Kebumen, saya akan nyoblos di Semarang. Maka saya ngurus surat pindah memilih. Itu bisa. Tapi kalau saya belum ada di DPT di Kebumen, saya tidak bisa pindah memilih ke sini. Maka ketika itu terjadi, saya hanya bisa mencoblos menggunakan KTP elektronik saya. Dan itu syaratnya adalah dilakukan di TPS sesuai alamat dalam KTP. Otomatis saya harus pulang. Dan baru bisa dilaksanakan pada pukul 12 siang. Selama surat suara masih ada. Jadi saya sudah menyebut pemilih yang tidak ada di DPT adalah pemilih yang tidak berdaulat. Karena dia pakai, kalau ada surat bersyarat tadi, kalau surat suaranya habis ya dia akan digeser ke sebelah terus sampai jauh mungkin ya. Itu Pak. Kemudian ada juga yang saya baca itu Pak, soal apa namanya yang status TNI Polri. Ya. Nah itu kan misalkan dia baru KTP-nya memang belum Ya. TNI Polri, tapi dia sudah jadi anggota Polri karena mungkin baru lulus pendidikan atau apa. Ya. Nah itu bagaimana? Karena dia akhirnya juga bisa masuk dalam daftar PT karena sebelum itu dia belum berstatus TNI Polri di KTP. Ya, memang harus saya akui bahwa data awal untuk coklit berupa DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri adalah data konsolidasi semester 1 tahun 2020. Semester 1 tahun 2022. Artinya Juni 2022. Jadi dimungkinkan bahwa dia waktu itu belum masuk ke TNI Polri. Itu tidak apa-apa. Nanti akan kami coret berdasarkan surat pemberitahuan. Kami kan berkoordinasi dengan institusi TNI Polri. Siapa saja yang sekarang masuk TNI Polri. Dari masing-masing kabupaten kan tercatat pasti. Itu sangat rapi di sana. Ke Kodim, ke Polres pasti akan diberi data. Oh, si A mulai tanggal sekian masuk Polri, masuk TNI. Nah itu yang kita coret, dasarnya adalah anggota TNI Polri. Demikian juga yang pensiun. Di KTP dia masih anggota TNI gitu. Ya. Tapi misalnya pensiun tanggal 13 Februari 2024, sekarang masih aktif. Itu tetap kita catat. Karena dia pada saat pemilu dia sudah punya hak pilih. Kan sudah pensiun kan. Nah, itu dasarnya adalah koordinasi kami dengan TNI dan Polri. Jadi itu masih sudah kita koordinasikan. Siap. Artinya adalah langkah-langkah preventif dari KPU soal mengatasi variasi kependudukan kita terlalu banyak. Apalagi sekarang ada istilah KTP digital sekarang. Ya. Nah itu bagaimana sih menyikapinya itu? Ya, KTP digital memang sekarang belum banyak beredar ya. Karena kami coklit kemarin belum ada yang menemukan yang pakai KTP digital. Tetapi itu juga hal baru yang akan kami antisipasi bahwa KTP digital juga sah sepanjang itu KTP resmi. Ya. Nah itu yang nanti akan tentu akan diatur lebih lanjut dalam PKPU-nya. Tapi saya katakan tadi variasinya adalah misalnya ada orang yang sudah karena menikah pisah kakak dengan keluarganya, dia pindah rumah, tapi dia malas ngurus KTP-nya. Nah itu kadang-kadang menjadi rancu. KTP-nya tercatat A, kakaknya B. Nah, itu yang harus kita runut, kita tanya koordinasi dengan Dukcapil setempat. Ini yang KTP ini masih hidup nggak, masih berlaku nggak? Karena dia sudah pecah kakak, tapi KTP-nya belum diubah. Itu juga ada terjadi seperti itu. Ya saya katakan tadi bahwa administrasi kependudukan kita masih belum sempurna. Banyak masyarakat yang ini kan KTP seumur hidup. Iya. Saya nggak perlu, lagi pindahnya hanya antar desa gitu, masih di satu kabupaten. Tapi di pemilu itu menjadi masalah. Tapi menurut pengalaman saya dulu itu tahun 2019 itu saya terdaftar di DPT di wilayah A. Ya. Tapi saya tinggal di wilayah B. Ya. Tapi saya bisa mencoblos di wilayah B dengan hanya tidak membawa surat pindah itu, tapi hanya menunjukkan KTP di TPS. Ya. Tapi setelah jam 12 ya tadi. Berarti kan bisa dilaksanakan walaupun tanpa ada surat pindah. Kalau surat pindah itu kan pakai A5 ya, itu nyoblos bisa dari jam 7 pagi sama kalau pakai surat pindah. Nah, kalau ke depan besok nanti semuanya kan pakai aplikasi.
setiap KPPS akan dibekali dengan DPT online. Jadi misalnya saya sudah terdaftar di TPS 1, karena rumah saya lebih dekat ke TPS 3, saya ke TPS 3 aja pakai KTP. Itu akan terlacak ke depan. Itu perkenalan dari 2019 ya. Sebenarnya sudah tercatat di sana, tapi ternyata dia milih menggunakan KTP di TPS yang lain. Tapi itu artinya masih dalam satu desa pasti kan. Kalau keluar desa pasti nggak bisa, akan ditolak. Nah, ke depan besok kita akan ada DPT online yang kita berikan kepada petugas kami, sehingga ketika ada yang menggunakan KTP dicek dulu dia sudah tercatat belum di DPT-nya. Ya, kalau jumlah DPT 2019 itu kan untuk Jateng sekitar kalau tidak salah 27. Ya, 27.906.902. Nah, untuk masih apa? 2024 ini kemungkinan bertambah itu pasti bertambah. Pasti bertambah. Jadi dari data yang kita punya, bahan DPT kita 28.700.000 sekian, saya nggak hafal angkanya. Untuk saat ini yang menjadi bahan yang kita coplit gitu. Ya. Biasanya naik turun nggak jauh dari itu. Jadi ya 28.800.000 lah, sekitar itu mungkin. Ya, jadi mungkin itu Pak soal coklit. Jadi tahapannya adalah sampai Maret Pak ya, sampai 14 Maret. 14 Maret Ya. Itu untuk wilayah seluruh Indonesia. Itu sama serentak se-Indonesia. Indonesia. Iya. Nanti setelah itu datanya setelah selesai coplit nanti akan direkap di tingkat desa menjadi namanya DPHP. Daftar daftar pemilih hasil daftar pemilih DPHP, punya daftar pemilih sinkronisasi hasil coplit itu ya, hasil pengolahan itu, lalu ditetapkan menjadi DPS sementara. Nah, DPS itu nanti akan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat. Nah, setelah dapat tanggapan, nanti kalau ada tanggapan kita lakukan perbaikan. Ketika sudah selesai, baru menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Kapan itu Pak DPT-nya? DPT akan ditetapkan bulan, kalau di tahapannya itu bulan Juli 2000 tahun ini? Ya, 2023 ini. Itu dia. Oh, berarti sebelum pendaftaran Capres? Ya, sampai sekarang Oktober ya. Jadi ketika caleg nanti ditetapkan dan Capres ditetapkan, dia sudah tahu DPT-nya berapa, di wilayah itu berapa. Satu lagi Pak yang menjadi kendala soal DPT ini biasanya adalah ini mungkin setiap pemilu. Ya. Orang meninggal. Ya. Orang meninggal itu artinya daerah ini kok pernah ada kasus yang terjadi itu adalah bisa dititip pencoblosannya. Ya, kalau di itu bagaimana? Jawa Tengah saya pastikan itu tidak terjadi. Karena ini ketat di Jawa Tengah. Jadi saya jelaskan dulu ya, ada dua hal yang berbeda, pemahaman dari kepemiluan dan dari kependudukan. Kalau di kependudukan, selama belum ada laporan pembuatan akta kematian, itu belum bisa dicoret. Tapi kalau di kepemiluan, begitu ada pengumuman di masjid saja, kita sudah berani mencoret orang itu dari daftar pemilih. Nah, problemnya kalau orangnya meninggal setelah DPT, ya, kan artinya kalau DPT itu kan tidak boleh diubah lagi. Nah, maka ketika dia meninggal, kita hanya memberi tanda. Nah, kalau di Jawa Tengah, kebetulan 5 tahun lalu saya adalah yang ngurusi daftar pemilih di Jawa Tengah. Begitu ada meninggal, di masjid saja ada pengumuman, lalu di TPS akan di blok merah namanya. Sehingga nanti ketika di daftar pemilih, petugas TPS sudah tahu nama ini sudah meninggal, nggak mungkin bisa hadir gitu. Itu yang kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itulah dalam evaluasi nasional pemilu 2019, Provinsi Jawa Tengah itu menyabet penghargaan peringkat pertama pemutakhiran data pemilih terbaik tingkat nasional untuk provinsinya. Lalu untuk kabupaten kota dari 514 satker, juara satunya juga di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Jepara. Karena kami sangat rigid dalam ini. Jadi ketika orang meninggal, nanti ketika di print di DPT itu yang ditempel atau di pedang petugas terblok. Itu data, itu tinggal itu. Ya kecuali terjadi kadang-kadang meninggalnya itu setelah dicetaknya di DPT itu. Tapi kan kalau di lokal kan pasti ketahuan kan? Ya betul. Kalau di tempat kita pasti tahu. Ya. Kalau tingkat TPS yang kecil pasti tahu. Kalau Jawa Tengah belum pernah ada berita digunakan orang lain.
Karena kalau itu terjadi, pasti sudah dilakukan pemungutan suara ulang di tempat itu. Karena tahun 2019 itu kan rame isunya itu. Ya, tapi kalau Pemungutan suara di TPS akhirnya ada pencoblosan ulang di TPS. kalau TPS, kalau di Jawa Tengah kemarin ada 34 TPS yang diulang. Tapi problemnya bukan karena orang meninggal nyoblos, tetapi lebih kepada tadi hoax KTP tadi ya. Dimanapun bisa. Ya, ketika itu petugas kita juga termakan hoax, maka saya minta ulang. Ada 34 yang ulang. Sebenarnya boleh enggak pakai KTP mencoblos atau tidak? Boleh. Tetapi tadi syaratnya di TPS sesuai alamat KTP. Maksudnya Misalnya saya KTP-nya Kebumen. ya tapi nyoblos di Semarang. Itu yang PSU. Akan saya minta ulang untuk pemungutan suara karena ada orang yang tidak sah nyoblos di situ. Tapi kan di bawah KTP, Pak. Tapi kan aturannya boleh penggunaan KTP di putusan Mahkamah Konstitusi hanya di TPS sesuai alamat KTP. Kalau digunakan di TPS lain sesuai alamat KTP, maka itu tidak sah. Oh berarti memang Ya pun hoaxnya waktu itu kan dimanapun bisa. dimanapun bisa. Nah makanya ada 34 TPS yang saya paksa untuk TPS di Jawa Tengah. Karena itu kejadiannya. Karena kalau itu saya lanjutkan, ya malah nanti mengulangannya kalau sudah prosesnya panjang repot lagi. Maka 3 hari itu langsung. Mungkin ada kemungkinan ketika misalkan di kota Semarang dia bisa mencoblos, dia lari ke Kendal lagi bisa mencoblos. Tidak bisa. Karena ini kemungkinan bisa terjadi. ya agak sulit ya sepanjang dia mau menyelupkan jarinya ke tinta sehari 24 jam itu dia masih nggak bisa enak di kuku ini. Di bawah kuku dia akan ketahuan. Nah, jadi mungkin masyarakat mungkin butuh informasi yang jelas Pak soal Iya. namanya Penggunaan KTP itu karena kan 2019 kan pengalaman seperti itu. Iya. Jadi mungkin untuk kedepannya ya mungkin ada solusi yang Iya. intens lah. Artinya memang tidak boleh mencoblos menggunakan KTP Di tempat lain. tempat lain. Ya. Tidak sesuai DPT. Jadi kami akui bahwa 2019 memang serangan hoaxnya luar biasa. Jadi seminggu sebelum pemungutan suara, hoaxnya bertubi-tubi. Penggunaan KTP. Dasarnya adalah putusan MK. Betul ada putusan MK terkait penggunaan KTP elektronik untuk mencoblos bagi yang belum tercantum dalam DPT. Tapi putusan itu kan ada kelanjutannya. Ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah dilaksanakan, hanya bisa dilaksanakan di TPS sesuai alamat yang tertulis dalam KTP. Nah, kata-kata itulah yang tidak disampaikan dalam hoax yang disebar. Maka di Indonesia ada ratusan TPS yang dipaksa pemungutan suara. Ya. Jawa Tengah ada 34. Dan itu memang luar biasa. Kebanyakan terjadi di lingkungan kampus. Hebatnya itu. Karena mungkin baik pendatang Pak mahasiswa yang merantau. Dan dia nge-tap itu kata di TV bisa. Ya. Nah, ketika petugas kami akhirnya menyerah dalam kondisi lelah, dibiarkan, oke, tidak apa-apa. Ya, maka ketika selesai itu ketahuan kami tahu ya sudah pulang. Itu memang yang repot waktu itu. Nah, ke depan memang kita akan dari awal menyampaikan penggunaan KTP elektronik. Tapi syaratnya harus kami sampaikan juga, tidak bisa. Oke Pak, jadi itu soal coklit, kemudian soal DPT. Ya. Mungkin ini juga yang jadi persoalan adalah ketika pemilu itu adalah soal kampanye Pak. Ya. Kampanye. Nah, alhamdulillah misalkan Jateng tidak termasuk daerah rawan untuk skala nasional, tidak termasuk rawan kecurangan lah. Tapi kan perlu ada antisipasi dari KPU maupun dari Bawaslu segala macam. Nah soal kampanye ini kan Pak, ya mungkin yang diatur itu hanya kampanye terbuka, yang masa-masa kampanye. Tapi kan untuk di media sosial ini kan yang sangat luar biasa. Iya. Ya kan, nah bagaimana sih? Oke lah dalam PKPU sudah diatur, tapi kan belum ada secara rinci batasan-batasan seperti apa, kemudian masa kampanyenya seperti apa, apakah kemudian ada kerjasama dengan Kominfo seperti apa kan belum ada di regulasi PKPU. Nah mungkin bagaimana itu nanti untuk Jateng khususnya untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu yang akan terjadi di masa kampanye ataupun yang sesudah atau sebelum kampanye itu. Ya, memang untuk sampai saat ini peraturan KPU terkait kampanye untuk pemilu 2024 belum terbit ya. Kita masih mengacu pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2018. Waktu itu memang dipersiapkan untuk pemilu 2019. Nah, PKP itu mau membahas kampanye secara umum. Nah, terkait dengan media sosial hanya disebut di pasal 23 tentang jenis-jenis kampanye termasuk ada poin terkait
media sosial. Nah itu diatur dengan media sosial pasal 35, pasal 47 itu mengatur apa saja dan bagaimana prosedurnya. Nah untuk mengantisipasi itu memang ke depan akan dibuat lebih rigid karena perkembangan penggunaan media sosial memang sudah berbeda 2019 dan 2024 nantinya. Nah itu nanti akan diatur secara rigid termasuk ada hal-hal baru. Ya jelas yang diatur sekarang bahwa masing-masing peserta pemilu, saya sebut peserta pemilu, artinya kalau pemilu legislatif pesertanya adalah pasangan calon presiden wakil presiden untuk pilpres dan partai politik untuk DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kita tidak bicara satu orang per orang caleg. Dan untuk DPD berarti kan bakal calon ya DPD. Artinya masing-masing peserta pemilu diberi kewenangan untuk mendaftarkan masing-masing maksimal 10 akun untuk setiap platform. Jadi misalnya Facebook dia 10 akun, Twitter 10 akun dan lain-lain. Nah itu harus didaftarkan. Lalu ada rambu-rambunya apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, KPU kalau di Jawa Tengah kami KPU, Bawaslu, lalu KPID kita membuat gugus tugas termasuk dengan Kominfo, termasuk bagaimana penanganan ini. Lalu dengan kepolisian kita juga punya patroli cyber karena yang bisa kita jangkau adalah yang tadi akun-akun yang didaftarkan. Tapi kalau ada akun-akun liar, misalnya pakai istilah pendukung, fans atau relawan, itu kan tidak masuk dalam yang didaftarkan biasanya. Nah, untuk mengatasi bagaimana itu Pak? Itu adalah kewenangan di pidana umum ketika itu disalahgunakan. Misalnya untuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, kita kan tidak bisa menjangkau karena mereka bukan peserta pemilu, bukan bagian dari peserta pemilu juga. Nah, itulah kami kerjasama dengan kepolisian. Ada patroli cyber yang dilaksanakan kepolisian bekerjasama dengan Bawaslu, KPU dan juga KPID dan juga Kominfo. Nah sementara ini kalau di Jawa Tengah kemarin belum ada sampai yang ditindak, lebih pada peneguran dari kepolisian. Jadi ketika ada akun-akun liar yang sudah kebablasan itu biasanya akan disapa oleh kepolisian. Ini kamu sudah kebablasan loh. Nah, kalau dia masih ngeyel baru akan ditindak. Tetapi selama ini Jawa Tengah kemarin tidak ada sampai ditindak. Artinya ditegur sudah langsung tahu diri. Nah, tadi kan saya dengar apa soal sebatas penyebaran hoax atau kebencian. Iya. Kalau misalkan ketika sudah selesai masa kampanye kemudian mereka masih melakukan kayak macam pencitraan atau coblosan nomor ini misalnya melalui media sosial jadi yang para relawan, penggemar, apakah itu bisa dikatakan dalam pelanggaran kategori pelanggaran pemilu atau yang bisa kita jangkau dalam peraturan KPU dalam sanksi-sanksi kita adalah ketika akun-akun resmi yang didaftarkan. Ketika akun tidak resmi maka itu akan menjadi pidana umum. Saya katakan itu kan. Berarti menunggu laporan dari masyarakat atau langsung bisa ditindak? Langsung bisa ditindak oleh kepolisian. Iya, karena tidak wilayah KPU ketika menindak orang yang tidak bagian dari kepemiluan kan juga tidak bisa. Kecuali kalau kasus money politik ya. Kalau money politik kan bicara setiap orang. Tetapi kalau ketika ini kan peserta pemilu. Nah, sehingga memang ada keterbatasan kami ketika melakukan penindakan kepada akun-akun yang tadi tidak didaftarkan dan bukan bagian resmi dari relawan tadi. Bukan bagian resmi dari calon. Ya minimal adalah Pak, artinya regulasi yang menguatkan sebenarnya bukan hanya untuk parpol tapi atau calon, tapi untuk relawan pun memang sepertinya ada itu didaftarkan relawan-relawan ini yang relawan ada. Kan struktur kampanye Tapi kan yang saya katakan tadi seringkali itu yang tidak terdaftar gitu kan. Yang melakukan liar itu kan tidak terdaftar biasanya. Kalau yang terdaftar biasanya relatif tertib aturan, tapi justru yang tidak terdaftar itu yang memang repot. Nah, saya sangat berharap bahwa nanti di PKPU baru sudah menjangkau hal itu. Sebenarnya harus Pak. Iya, karena memang ini ada wilayah-wilayah kosong yang pada saat pemilu 2019 cukup banyak dilanggarnya. Nah ini yang kita berpikir bahwa ini akan diperbarui. Tentu ada banyak hal yang memang sudah situasinya berbeda saya katakan tadi.
Seperti kalau kita bicara bagaimana platform-platform media sosial baru yang luar biasa bombastis itu. Belum lagi tadi Blasting itu soal luas ya, Pak? ya. SMS kan juga harus didaftarkan ya, nomor-nomor yang SMS-nya. Nah kalau SMS blasting melalui nomor-nomor yang tidak didaftarkan, itu nanti munculnya pada hari H atau masa tenang, itu ya saya berharap itu akan diatur dalam PKPU yang baru ini yang sedang dirancang. Karena PKPU baru ini tentu akan mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang pasca 2019 muncul. Kalau kita bicara misalnya yang artificial intelligence itu juga lebih berbahaya lagi nanti kalau itu tidak kita atur dari sekarang digunakan dalam kampanye. Karena itu akan sulit menghapusnya. Ya. Atau lagi YouTube misalnya kan. Bagaimana menghapus akun YouTube yang sudah tersebar? Itu kan sudah minta permohonan ke sana kayak gitu. Kita ada konten take down ini. Nah, take down itu misalnya saya sudah mengcopy. Tapi apa yang diatur lah misalnya? Ya tidak harus diatur itu Pak, karena nanti kan untuk mengantisipasi hal yang tadi selain untuk pelanggaran pemilu yang soal pencitraan atau apa, tapi kan soal hoax ini yang luar biasa. Makanya kemarin kan apalagi presiden sudah mewanti-wanti soal politik identitas. Ini kan yang sekarang lagi rame juga ini. Jadi KPU pun sedang menyiapkan unit reaksi cepat ketika menangkal hoax. Karena misalnya ada hoax yang dimunculkan sekian detik, KPU harus membuat on web counter. Kalau counter itu terlambat 1 jam, itu sudah sulit akan bahasa Jawanya nututi mengejar hoax itu. Saya ibaratkan kalau hoax yang disebar itu kan kecepatan 300 km per jam. Sementara rilis dan bantahan dari instansi resmi kecepatannya hanya 100 km per jam. Ibaratnya seperti itu kan. Itu akan sangat jauh. Apalagi kalau kita sudah terlambat hitungan jam. Maka kita buat KPU saya dengar sedang merancangkan buat semacam unit reaksi cepat lah bahasanya. Jadi ketika ada itu krisis center langsung segera membuat pembenaran. Kita misalnya berkaca dari kasus kotak kardus. Bagaimana isu kotak kardus yang sebenarnya itu bukan kardus, tetapi bahan plastik ya, bahan dari kardus plastik ya namanya itu. Namanya saya lupa namanya itu. Kotak pemilu kan bukan dari kardus semacam Indomie. Dihoaxkan bahwa KPU menggunakan kardus Indomie kardus. Itu yang luar biasa dan KPU membuat counternya kan waktu hitungan hari, 1 hari setelah itu, dan itu sudah tidak terkejar. Maka nanti krisis center itu harus hitungan detik sudah harus mengcounter itu dengan kecepatan yang menyerupai hoax yang disebar itu. Karena masalah kita itu tadi hoax itu akan 300 km per jam, sementara bantahan kita paling batas 100 km per jam, bisa 60 aja itu. Ya jadi mungkin itu Pak soal tadi konten media sosial soal kampanye. Artinya memang sudah ada langkah-langkah antisipatif dari KPU lah. Nanti di 2024 nanti itu akan bocor ya, kita yang akan sudah kepada yang pada alam. Memang setiap pemilu saya mengatakan bahwa pemilu itu adalah lembaga yang sangat seksi. KPU itu lembaga sangat seksi untuk diserang hoax dalam setiap pemilu ya. Dan tentu yang kita antisipasi 100 misalnya nanti datangnya 300, 400 saat gitu. Tapi kita harus selalu siap, saya katakan itu. Ya karena memang itu Pak, biasanya jadi sasaran empuk. Ketika pasca kampanye pasca pemilu itu pasti KPU yang sasaran empuk. Bermacam-macam orang akan ini bilang apa segala macam. Kan terbukti ketika di 2019 kan Pilpres itu luar biasa. Nah untuk Jateng sendiri ketika saat ini menghadapi tahapan-tahapan pemilu, kemudian nanti kita mengarah ke ini Pak, Pilpres. Nah bagaimana langkah-langkah misalkan KPU untuk menghadapi yang terjadi pemecahan kubu di ketika Pilpres nanti? Pasti kan ada itu Pak. Sekarang kan mungkin isunya 3-4 pasangan calon isunya kan. Tapi kan kita kan tidak tahu nanti ketika bulan September pendaftaran, Oktober itu kan. Nah ada enggak langkah-langkah mulai saat ini untuk KPU untuk mengantisipasi yang biar mengurangi peristiwa yang terjadi di 2019
Iya. kayak macam tadi hoax segala macam, terus politik identitas segala macam itu ada dalam langkah Ya, KPU di seluruh Jawa Tengah sampai detik ini masih sangat aktif menyasar kepada 13 segmen sasaran sosialisasi. Salah satu segmen utama yang kita sasar adalah pemilih pemula. Nah, pemilih pemula. Jadi setiap pemilu sekitar 40% adalah pemilih pemula yang baru pertama kali nyoblos sebenarnya. Dan kami berpikiran di Jawa Tengah berpikiran bahwa dari 40% tadi di Jawa Tengah itu 99% anak usia 17 tahun ada di lembaga pendidikan, baik sekolah umum, pesantren atau apa ada di situ. Maka kami intens kawan-kawan kabupaten kota kita perintahkan untuk masuk ke semua sekolah, SMA dan SMP juga kita masuki. Kita memberi pendekatan kepada anak-anak muda mereka bagaimana pemilu itu dilaksanakan, bagaimana pentingnya pemilu, terus bagaimana mencegah politik identitas, mencegah hoax, mencegah polarisasi. Itu kita ada metode bridge ya, jadi metode yang dengan permainan. Kita masuk kelas tidak anak dikumpulkan kita ceramah, tetapi kita buat permainan-permainan. Dan ini kita sudah tuntas di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Nah, termasuk dalam pemilihan ketua OSIS itu banyak bekerjasama dengan kami. Itu langkah-langkah yang bagi saya itu konvensional lah yang kita laksanakan. Tetapi langkah-langkah terobosan kita juga mainkan di media sosial kita, juga mainkan dengan pendekatan kepada simbol-simbol masyarakat, supaya kita tidak mengulangi 2019. Walaupun ya 2019 di Jawa Tengah tidak seheboh seperti kasus di nasional ya. Kita tidak terlalu heboh. Kita dalam perjalanan kita ya paling hanya perang di medsosnya saja. Tapi sampai ke pembelahan itu tidak terjadi. Ya, itu yang kita laksanakan. Jujur saja bagi penyelenggara pemilu kita lebih nyaman kalau calonnya lebih dari 2, 3. Itu kalau pembelahannya akan minim betul. Tapi kalau 2 pun kita sudah siap dengan antisipasi tersebut. Kita dekati dengan simbol-simbol dan kita yang nomor 1 adalah membangun trust. Problem pemilu di Indonesia adalah masalah kepercayaan kan. Selama kita bisa membangun trust dengan semua partai politik, dengan masyarakat, pendekatan-pendekatan itu, maka saya yakin semuanya akan terkomunikasikan. 2019 di Jawa Tengah juga tidak ada ribut DPT bermasalah, penghitungan bermasalah, kita juga enggak. Karena kita pendekatan dengan semua parpol sama. Teman-teman parpol, bahkan teman-teman saksi dalam pleno di tingkat Jawa Tengah, kita kan pleno 1 minggu ya rekapitulasi. Semua saksi yang merasa di KPU sampai di rumah sendiri, sampai saja mereka. Misalnya mau bikin kopi ya bikinlah sendiri, kita sudah siapkan itu. Dan ketika penandatanganan yang begitu banyak berita acara, saksi-saksi itu ternyata dengan saling bergurau kita. Bahkan saya dengar setelah pemungutan suara para saksi itu piknik bareng. Ya, tapi kan secara etika tidak bisa ikut. Saya dengar mereka piknik bersama-sama. Artinya kalau kita pendekatan simpul, terbuka, membangun trust, itu saya pikir ya saya tidak yakin 100% akan hilang, tetapi setidaknya mengurangi. Siap. Jadi mungkin ini kita terakhir nih Pak, mungkin soal saya juga ini kembali lagi belajar pengalaman pemilu sebelumnya. Ini soal dukungan dari ASN. Nah ini kebanyakan ketika dia masuk ke ranah misalkan dilaporkan atau masuk dalam pidana umum atau itu kadang tidak terekspos atau putus. Padahal itu terbukti dia misalkan kampanye di tadi di media sosial, padahal dia seorang ASN, padahal sudah jelas ada aturannya dilarang. Nah hal ini mungkin yang bagi saya menjadi keresahan juga, karena ini misalnya untuk pilgub atau pilkada itu biasanya digunakan untuk petahana, biasanya begitu kan, isinya begitu. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak? Artinya apakah ini ranahnya KPU atau Bawaslu untuk menindak ini atau seperti apa? Kalau penindakan dalam pidana pelanggaran pemilu adalah ranahnya Bawaslu, itu Bawaslu. Tetapi setahu saya di Jawa Tengah penindakan itu tidak terjadi di Jawa Tengah, hanya untuk kalau ketika ASN bukan pidana pemilu pelanggarannya, itu ranahnya dikembalikan kepada komisi ASN yang harus memberi sanksi.
Nah itu yang kita tidak tahu bahwa kalau hasilnya seperti apa, harusnya kan dipublish. Kita tidak tahu karena saya tidak masuk ke ranah komisi ASN. Tetapi ketika ada ASN pelanggaran pemilu diproses, ada tiga, administrasi, pidana pemilu atau komisi ASN kembalinya. Kalau administrasi adalah ada lebih ke yang menyuruh dia misalnya calonnya. Kalau pidana pemilu kan pidana umum, ada juga sampai di pidana penjara atau percobaan. Nah kalau kembali ke komisi ASN itu rekomendasi sanksi sudah langsung. Jadi yang menerapkan sanksinya harus dari komisi ASN. Tapi jelas sanksinya misalnya demosi atau apa itu ada. Dan itu setahu saya sebenarnya tidak lanjuti, hanya mungkin tidak diekspos oleh komisi ASN. Teknisnya seperti itu, Pak, tidak diekspos. Ya, saya tidak tahu, tetapi itu di Bawaslu saya dapat tembusannya ada. Maksudnya saya sampai dilaporkan, setelah itu silap entah kemana itu gitu. Tapi ada sanksinya. Dari Bawaslu pasti ada. Ketika rekomendasi ke komisi ASN ada rekomendasi sanksinya ada. Nah untuk di ranah Kapolri sendiri sebatas apa nih, Pak? Kalau kita kan pengawasannya seperti apa? Atau sebatas sosialisasi? Ya kita melakukan ya tentu sosialisasi bagaimana netralitas ASN. Itu Bawaslu lebih banyak melakukan sosialisasinya karena mereka yang memang berwenang ke situ. Kalau KPU juga selalu kita memberi sosialisasi terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN ketika pemilu, terutama pilkada. Kalau pemilu ada, tetapi ya tidak sebesar ketika pilkada. Karena Ini lagi ketika bosnya nyalon. ya Itu sudah akan harus diwaspadai 100% itu kalau saya. yang kami itu misalnya di medsos, Pak. Ya, Medsos itu luar biasa itu biasanya Ya. para ASN itu. termasuk yang harus diwaspadai tadi kan, kampanye di medsos atau sanksi akhir. Maksudnya gini, dia diminta untuk berkampanye tadi oleh calon, tapi tidak bergerak. Ketika terakhir yang menyuruh itu jadi. Nah, makanya ada sanksi, digeser ke tempat yang tidak enak atau apa. Maka ada aturan bahwa seorang calon kepala daerah atau kepala daerah yang mencalonkan diri dilarang melakukan rotasi 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah. Ya, setelah pelantikan. Ya, artinya ini harus menjamin supaya ASN itu tidak terganggu. Karena pasti akan ada intervensi. Nah ini yang harus diantisipasi betul. Intervensi tidak harus dari calon, kadang-kadang kan dari bawahnya calon ini yang mendukung. Nah, tapi dia punya kekuasaan pada ASN di bawah ini. Ini yang harus kita manfaati betul. Nah, jadi kita tadi telah membahas soal mekanisme-mekanisme yang ada di kepemiluan. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke yang sekarang lagi ramai dibincangkan, khususnya dari para parpol ini. Ya. Ada gugatan yang soal sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Iya. Nah, yang saat ini kita lakukan adalah yang terbuka. Ya. Sekarang sementara digugat di MK soal sistem pemilu proporsional tertutup. Iya. Nah, menurut Bapak sebagai Ketua KPU Jawa Tengah, bagaimana tanggapannya soal apa sih kekurangan dan kelebihan dari dua sistem kepemiluan kita ini? Mungkin itu. Ya. Jadi memang saat ini sedang ada proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Jadi beberapa orang masyarakat Indonesia yang menggugat, yang menjudicial review Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, terutama terkait dengan sistem pemilu. Ya. Kalau menurut saya bahwa Indonesia pernah menerapkan sistem proporsional tertutup dari zaman Orde Baru sampai terakhir pemilu 2004. Lalu 2009 sampai sekarang kita pakai proporsional terbuka. Prinsip kami, kalau sebagai KPU, kami tidak akan bersikap mau terbuka mau tertutup. Kami adalah pelaksana undang-undang. Undang-undang berkata apa, itu yang kami laksanakan. Siap. Sampai detik ini, postur anggaran, rencana kerja kegiatan kita, semua masih mengarah pada undang-undang yang berlaku. Artinya pakai proporsional terbuka. Perkara besok diputuskan pakai proporsional tertutup, ya kita akan mengubah itu. Tentu ada konsekuensinya. Kalau bicara untung ruginya proporsional terbuka dan tertutup, bahwa proporsional terbuka itu masyarakat punya pilihan sendiri. Kedaulatannya kita punya pilihan, memilih by name siapa yang mau kita dukung untuk jadi.
Kalau proporsional tertutup itu mengadopsi bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Kekuasaannya ada di partai politik. Jadi kalau kita nyoblosnya adalah nyoblosnya partai. Berarti partai yang menentukan siapa yang duduk di sana di parlemen. Nah, memang kalau selama ini dengan proporsional terbuka, partai politik kan mengeluh sulit mengendalikan calegnya karena mereka merasa saya berjuang dengan diri saya sendiri. Kalau tertutup, artinya kan mereka akan nurut kepada partai politik. Platformnya partai politik pasti akan dilaksanakan. Tetapi bagi masyarakat pilihannya adalah saya tidak punya ikatan batin dengan calegnya. Dua-duanya sangat baik kalau menurut saya. Ada untungnya dan ada ruginya semua. Karena semua sistem pasti ada untung dan ruginya. Ya tinggal nanti Mahkamah Konstitusi melihat mana yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya kita nurut saja kalau KPU. Prinsip tadi kita hanya melaksanakan undang-undang, apa bunyi undang-undangnya ya kita ikuti. Tapi tidak menyarankan ini Pak, menyarankan untuk terbuka dan tertutup. Oh tidak, kita bukan di situ. Dan mungkin ada kasih masukan. Cara mencari yang kita tidak tahu. Karena kita tidak diminta pendapat. Tidak usah. Ya jadi itu ada ya teman-teman perbincangan kita soal sistem kepemiluan yang akan kita hadapi nanti. Ya artinya sekarang KPU sedang berusaha untuk menjalankan tahapan-tahapan yang saat ini sedang berlangsung dari coklit hingga nanti pemilihan presiden sampai ke pilgub pilkada yang lainnya. Nah mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya jangan lupa saya tambahkan Mas. Oh ya siap. Tambahkan Pak bahwa tahun 2024 masyarakat se-Indonesia akan menghadapi 2 pemilu, di mana 14 Februari adalah pemilu legislatif, pilpres dan legislatif. 27 November pilkada serentak seluruh Indonesia. Ada 37 pemilihan gubernur karena minus DIY yang tidak ada pilgub, dan 208 pilbub pilwakot minus DKI 6 kota yang tidak pilkada. Karena DKI kan istimewa ya, jadi khusus ya, sehingga tidak wali kota adalah penunjukan jabat karir. Jadi ada 37 pilgub dan 208 pilbub pilwakot. Jawa Tengah 1 pilgub dan 35 pilbub pilwakot. KPU siap menjalankan itu. KPU siap. Kami sudah mempersiapkan dari sekarang. Bahkan sebelum pemilu kita sudah mempersiapkan pilkada juga. Jadi selain persiapan pilpres, pileg, pilkada juga disiapkan. Ya, siap. Ya. Nah jadi itulah teman-teman. Mungkin ada lagi sampaikan Pak. Terakhir harapan untuk masyarakat untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu. Ya, saya bertanya pada masyarakat Jawa Tengah dalam masa coklit, pastikan bahwa kita terdaftar dalam DPT. Caranya seperti apa? Sambut petugas kami, persiapkan KTP dan KK, pastikan kita terdaftar. Model pendataan adalah de jure. Jadi sesuai dengan alamat KTP kita. Jadi kalau kawan-kawan ber-KTP di suatu tempat tapi sekarang tinggal di tempat lain, kontak keluarganya ketika ada petugas coklit untuk didata juga. Jangan diabaikan, karena nanti ketika mengurus pindah pemilih harus ada lebih dulu dalam DPT. Pastikan kita tercatat dalam DPT. Ya, siap. Nah, itu tadi teman-teman pesan dari Ketua KPU kita. Pastikan Anda menjadi bagian dari pemilu 2024. Ya, itulah yang kita mau sampaikan hari ini, dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akhiri obrolan kita hari ini, mau berogas obrolan birokrasi, politik dan kemasyarakatan dari Lingkar.co. Kami ucapkan terima kasih Pak Ketua yang sudah bisa hadir hari ini. Kita lanjut lagi dalam pertemuan yang akan datang soal topik-topik yang lebih menarik, soal politik, birokrasi dan kemasyarakatan. Saya akhiri acara hari ini. Selamat siang teman-teman semua.